Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh. Yo, dulur semua. Hari ini Abah ya tanya jawab tentang dunia ular. Ya, misteri ular. Banyak nih pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Abah ya tentang sejarah ular. Oke, sama Abah bakal dijawab dengan singkat, padat, mungkin jelas juga ya. Oke, kita jawab pertanyaannya dulu ya. Dari apa ini underscore Aro ya. Ini pertanyaannya, Wah, tolong jelasin asal muasalnya ular dan apa ini maksimal ukuran ular itu meter. Oke, sama Abah dijawab ya. Jadi Abah juga dapat bocoran atau info juga dari rekan. Asal muasal ular itu kita ambil dari sejarah zaman dulu, bahwa ular itu konon katanya hewan terindah di surga, sama dengan burung merak ya. Jadi si ular tersebut emang sangat indah katanya di surganya. Itu juga walau alam ya, Abah dapat bocoran juga. Nah, asal usul ular itu kenapa dia dijatuhkan ke bumi? Ini penyebabnya. Jadi si ular tersebut dibujuk sama iblis ya. Iblis itu ingin masuk ke surga untuk membujuk Nabi Adam katanya, dengan cara bersembunyi di mulut ular, dan penjaganya itu burung merak di pintu surga itu katanya ini juga. Nah, si ular tersebut si iblis tersebut gimana caranya supaya bisa masuk ke area surga untuk membujuk Nabi Adam sama Siti Hawa untuk memakan buah kuldi katanya ya. Nah, si iblis bersembunyi di mulut ular, dan si merak mengizinkan ular tersebut karena si merak pun tahu bahwa si ular tersebut itu hewan terindah di surga. Dia membiarkan. Dan setelah itu dia bersembunyi di mulut ular dan terbujuklah Nabi Adam ya, sampai memakan buah kuldi dan dijatuhkanlah ke bumi. Di situ si ular tersebut pun dikutuk, dijatuhkan ke bumi menjadi hewan melambat dan tidak punya kaki. Nah, itu asal muasalnya ular. Nah, oke, kalau misalkan untuk ukuran paling besar, ular itu sebenarnya kita nggak bisa memprediksi ya. Yang pernah kita tahu aja paling besar di dunia itu Titanoboa ya. Titanoboa itu besar dah, lebih dari apa ya, 12 meter lebih. Tapi kalau untuk yang pernah menemuin ular sanca, itu paling besarnya 12 meter ya. Ular sanca nih, sanca batik. Beda lagi sanca molu atau sanca bodo, sanca manuk, itu besarnya paling besar itu 8 meter tapi badannya melebar gitu. Beda sama ular batik. Kalau ular batik itu agak ramping tapi panjang 12 meter. Nah, itu jawabannya ya buat Paro. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ya jawabannya, karena Abah juga dapat pengetahuan juga dari teman Abah sejarah tentang ular ya. Nah, itu apa barusan teh asal usul ular sama kapasitas paling besarnya ya. Nah, oke, pertanyaan kedua nih dari underscore Tito. Nah, Bah,
apakah semua ular itu berbisa? Oke, sama apa dijawab nih? Semua ular itu tidak berbisa ya, tidak semua ular berbisa maksudnya. Jadi ada beberapa ular yang berbisa dan tidak juga. Karena jadi berbagai macam jenis ular itu, bahkan bisa bukan ratusan lagi, bisa banyak ya ular itu, sampai ribuan lah jenisnya. Nah, kalau ular-ular yang berbisa itu beda. Jadi cara membedakannya, ular berbisa itu mereka mempunyai taring depan gitu. Kalau untuk yang taring belakang itu disebutnya yang boiga itu ya, itu berbisa menengah. Nah, kalau misalkan ular sanca dia tidak berbisa. Nah, dan cara makannya juga beda. Kalau ular berbisa itu menggigit dulu, belum langsung makan. Tapi kalau ular yang tidak berbisa, mereka melilit dulu, ya, nggak langsung makan juga, dililit dulu. Nah itu jawaban buat itu ya. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ular bisa diusir dengan garam? Oke, pertanyaan ketiga ini dari siapa ya? Irfan _Irfan ya. Oke, jawabannya udah ada. Abah pernah ngevlog ya, bahwa ular itu tidak takut sama garam ya. Justru mereka sebenarnya takutnya sama minyak wangi atau wewangian. Kalau yang paling menyengat itu bukan wangi lagi, karbit ya. Itu mereka buat ular itu sangat beracun. Karena apa? Mereka indera penciumannya terhambat buat nyari makannya sama wewangian tersebut gitu. Nah itu untuk masalah ular ya. Nah, kalau misalkan katanya sapu injuk juga bisa. Nah, walau alam katanya bisa juga, tapi nggak tahu yang warna hitam itu. Nah itu lur, itu baru 3 pertanyaan nih. Sebenarnya ada 5 nih ya, pertanyaan tentang ular. Nah, terus ini pertanyaan keempat nih dari _Elvan. Bah, kalau ular itu habitatnya emang dekat rumah warga atau hanya di daerah pepohonan? Oke, sama Mbak dijawab nih. Kalau habitat ular sebenarnya tergantung ya, tergantung ular tersebut. Jadi si ularnya itu tergantung jenisnya. Ada yang di tempat lembab, ada yang di pepohonan, ada juga di air gitu, tergantung jenis ularnya. Jadi kalau untuk di rumah warga itu mereka dulunya mungkin itu tempat si ular tersebut, cuman dibangun menjadi perumahan, makanya jangan aneh kalau di situ banyak ular gitu. Dan ada juga yang ke bawah arus air sampai masuk gitu ya. Nah itu jawabannya buat Elvan ya. Jadi tergantung habitat ularnya tersebut gitu. Ada yang ke bawah, ada yang mencari makan ke daerah rumah tersebut, atau emang di hutan juga banyak ular gitu kan. Dan kalau misalkan kayak kobra itu mereka dekat rumah itu mencari kehangatan, kayak tumpukan genteng, tumpukan kayu gitu. Nah itu. Nah ini beberapa pertanyaan dari Dudur Abah ya, yang setia nonton nih. Ini ada satu lagi _Yuda. Nah, Bah, saya punya burung nih, burung merpati. Apakah ular bisa memakan burung? Dan ular apa itu? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Ular banyak makanannya. Nggak hanya tikus, terus kodok, terus bajing, terus cicak, terus ikan juga, burung, ayam, kambing, sapi,
itu makanan mereka. Bahkan manusia juga bisa dihantam sama mereka. Nah, kalau burung merpati emang itu sering dimangsa oleh sejenis sanca ya, ular sanca. Nah, itu kalau burung merpati. Nah, itu jawabannya ular sanca biasanya. Karena aroma si burung tersebut mungkin termasuk unggas ya, masuk kayak aroma ayam. Yaitu emang makanannya. Jadi hati-hati, kandang juga harus bersih kalau nggak mau ada ular. Gitu. Oke, pertanyaan ke-6 nih dari Bapak siapa ini? Underscore Tango. Bah, minta infonya dong tentang misteri ular. Misteri ular, apakah emang benar ada ular siluman atau ular asli yang disebut siluman? Oke, apa dijawab nih? Jadi konon katanya si ular itu paling besar kan 12 meter nih. Kalau bisa melebihin itu dan si postur tubuhnya sampai berlumut, konon katanya itu ular siluman dan penunggu daerah tersebut. Contoh misalkan daerah Sumedang atau daerah Cianjur, daerah pegunungan atau hutan rawa ada yang menemukan ular besar dan melumut, yaitu bilangnya ular siluman atau ular penunggu daerah situ ya. Jadi biasanya kalau ular-ular yang besar itu jenisnya jenis sanca. Nah itu kalau misterinya banyak sekali apa yang dengar ya, di daerah pegunungan itu banyak misteri ular-ular siluman yang warna-warnanya mencolok dan beda juga. Kalau ular yang asli itu galak ya, tapi kalau ular siluman biasanya nggak galak, malah jinak gitu. Itu kalau misterinya ular sih banyak. Kalau bisa dibilang siluman ular apa di daerah mana gitu, emang ada gitu kan. Karena emang kapasitasnya ular itu konon katanya usianya bisa ratusan tahun gitu kalau di alam ya. Nah, kalau untuk memelihara biasanya nggak sampai ratusan tahun, paling puluhan tahun ya mati gitu, karena mereka tidak seluas alam gitu tempatnya. Nah itu buat Kang Tisna ya, emang ada kalau misterinya ular itu emang ada. Tapi walau alam ya, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa melihat dan mendengar kebanyakan, belum pernah kebanyakan merasakan dan memegang gitu kalau ular yang kayak siluman gitu. Nah itu lur, ada sekitar 7 pertanyaan dari teman-teman dulur abah yang menanyakan tentang ular. Nah, oke, mungkin itu tanya jawab singkat dulu dari teman-teman abah. Kedepannya silakan yang mau nanya tulis aja di komen. Mungkin sama abah nanti di vlog selanjutnya akan dijawab gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya buat dulur abah semua. Jangan lupa dorong terus channel YouTube Abah Sancang dengan cara bagikan atau share sama grup-grup WA kalian. Yang bermanfaatnya aja videonya silahkan bagikan, terus ke IG atau ke FB silahkan atur-atur kalian aja. Yang penting bisa nge-share ya. Itu caranya buat ngedorong atau ngebantu channel Abah ini. Oh iya, satu lagi. Mohon maaf nih dengan sangat, untuk IG Abah itu keblokir, nggak tahu kenapa, jadi nggak bisa kebuka, keblok, dan apa ya, nggak bisa bikin lagi, jadi bingung. Untuk yang minta apa pembersihan kutu kucing, maaf nih, jadi kalau bisa langsung di komen aja dulu, ntar Abah bikin lagi deh IG-nya, saya keblok. Oke, jangan lupa juga subscribe ya, like and share, dan komen juga yang positif. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh.